Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, radio kita radio apa? Tarbiyah Sunnah, lupa. Radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, baik melalui radio, streaming, YouTube, Facebook, di mana saja Anda berada. Pendengar Radio RIS di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Surakolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan TV lain atau radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai dalam pada Kitabul Janaiz. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum menguburkan jenazah di malam hari. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimatullahi alaih, diberi judul Istihbabu Inasi Ahlil Bait. Disunnahkannya menghibur ahlul mayyit, keluarga si mayit, menolong, membantu, menenangkan dan yang sejenisnya. Salah satu bentuk menghibur mereka adalah dibantunya mereka membuatkan makanan untuk mereka. Karena keluarga yang ditinggal mati, mereka tidak ada waktu, tidak kepikiran untuk masak, untuk makan keluarganya di hari itu. Karena berkabung dengan jenazah, harus menyiapkan prosesi pemakanan dan pemakaman dan seterusnya. Karena itulah mereka tidak sempat masak. Maka Nabi SAW menyuruh kita mengirimkan makanan kepada keluarga mayit. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah putra Ja'far, Ja'far putra Abu Talib. Jadi kata Abdullah, lamma jaa na'yu Ja'far hina qutila, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Akhrajahu al-khamsah illa an-Nasa'i. Kata Abdullah bin Ja'far, ketika datang pengumuman gugurnya Ja'far di medan perang ketika terbunuh, berkata Rasul SAW kepada para sahabat,
buatkan oleh kalian makanan bagi keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yaitu berkabung, bersedih atas kematian Ja'far. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam kecuali An-Nasa'i. 5 imam itu Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Ashabus Sunan ada 4. Penyusun kitab Sunan: Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini 4, kadang-kadang disebut 4 imam, kadang-kadang disebut Ashabus Sunan. Kalau ditambah Imam Ahmad menjadi 5 imam. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, juga Imam At-Tirmidzi. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan hadis hasan sahih adalah istilah khusus yang dipakai oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau yang lain-lain hanya dhaif, hasan, atau sahih. Tapi Imam At-Tirmidzi ada yang istilah khusus hasan sahih. Para ulama menerangkan maksud hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi ada 2. Yang pertama, hadis ini punya 2 jalur periwayatan. Menurut satu riwayat hasan, menurut riwayat yang kedua sahih. Isinya, redaksinya, matannya sama. Hanya ada 2 sanad. Satu hasan, satu sahih, lalu disebut dengan sebutan hasan sahih. Kedua, kalau hadis tersebut ada dalam kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim, maka hadis itu termasuk hadis yang sahih. Tapi kalau tidak ada, maka disebut dengan sebutan hasan. Juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang diterima dari Asma binti Isa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Tapi hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma ini hadisnya dhaif. Tapi hadis dari Abdullah bin Ja'far riwayat 5 imam kecuali An-Nasa'i ini hadisnya sahih. Inilah hadis yang kita akan bahas. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Ja'far. Jadi anaknya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ja'far ini adiknya Ali bin Abi Thalib. Berarti Ja'far ini siapa? Nabi SAW. Sepupu. Sama dengan Ali ya, sepupu. Nabi SAW mengutus satu pasukan Sariyah berjumlah 3.000 orang. Untuk apa? Untuk menyerang Romawi. Romawi itu negara besar loh, negara adidaya. Dan berkata Nabi SAW, amirukum Zaid, fa in qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila fa Abdullah bin Rawahah. Komandan kalian adalah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, ambil alih komando oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka komando dialihkan kepada Abdullah bin Rawahah. 3. Sebenarnya dari ucapan Nabi SAW ini pun sudah ada isyarat bahwa Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib ini akan gugur. Makanya sudah disiapkan alternatif. Ya. Nah, berangkatlah 3.000 orang menuju Romawi. Menyerbu, bayangkan Romawi berapa ratus ribu tentaranya. Ini 3.000.
Yang menjadi pasal adalah, yang menjadi alasan karena setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah tanggal ke-7 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena ada perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy, disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW tidak mengutak-ngatik orang kafir Quraisy. Maka sebagai gantinya beliau mengirim surat ke beberapa negara di sekitar mereka untuk mengajak para penguasa negara itu untuk masuk Islam. Di antaranya diutuslah utusan ke Romawi. Yang diutus adalah Harith bin Umair radhiyallahu anhu. Pergilah, dan hukum internasional yang berlaku saat itu, mungkin sampai saat ini juga ya, utusan delegasi suatu negara tidak boleh dibunuh. Pengantar surat tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba di negeri Syam, dan negeri Syam saat itu di bawah kekuasaan Romawi, ada gubernur yang ditunjuk dari kalangan orang Arab beragama Nasrani saat itu, maka ketika tiba di tempat itu utusan ini dibunuh. Ditebas batang lehernya sampai mati. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka beliau marah dan menyiapkan pasukan untuk menggempur negeri di mana utusannya ini dibunuh. Dikirimlah 3.000 orang. Lalu beliau mewasiatkan amir kalianlah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, komando diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka kepemimpinan beralih kepada Abdullah bin Rawahah. Dua komandan awal bangsa Muhajirin Quraisy, yaitu Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib. Adapun Abdullah bin Rawahah bangsa Ansar. Berangkatlah mereka menuju ke tempat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Beliau sebelum Nabi SAW sebelum berangkat memberikan wasiat. Ughzu bismillah wa fi sabilillah wa la taqtulu walida wa la taqtulu mar'at wa la taqtulu imra'ata wa la taqtulu syaikha. Kata Nabi SAW, peranglah kamu dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Jangan kalian bunuh anak-anak. Jangan juga bunuh wanita. Jangan juga bunuh orang tua. Jangan juga bunuh orang yang sedang beribadah di tempat peribadatan, di gereja atau di kuil atau di tempat-tempat ibadah khusus mereka. Jangan meruntuhkan bangunan dan jangan juga menebang tanaman dan jangan merusak kebun kurma. Itu wasiat beliau. Ketika memberi wejangan, Nabi SAW mengantar pasukan ini sampai ke suatu tempat namanya Thaniyatul Wada'. Di sana dilepaslah pasukan. Maka berjalanlah pasukan menuju Roma. Sampai tiba di satu desa namanya Desa Mu'tah. Maka kedatangan pasukan ini telah menggegerkan negeri Roma yang besar. Walaupun mereka tahu jumlahnya hanya 3.000 orang. Maka saking takutnya kepada pasukan kaum muslimin yang sudah memenangkan banyak peperangan, Romawi menyiapkan pasukan gak tanggung-tanggung 100.000 pasukan. Cuma ngalahin untuk apa? Menghadapi 3.000 orang.
Dan negeri Syam, tempat terbunuhnya utusan Nabi SAW pun menyiapkan pasukan yang terdiri dari orang-orang Arab yang beragama Nasrani di bawah kekuasaan Romawi. Mereka pun menyiapkan pasukan sejumlah 100.000 orang. Jadi total jenderal pasukan musuh berapa? 200.000 orang, padahal yang menyerangnya berapa? 3.000 orang. Tapi gegernya, takutnya mereka luar biasa. Sampailah pasukan ini ke sebuah kampung yang namanya Mu'tah. Begitu mendengar bahwa pasukan musuh itu berjumlah 200.000 orang, mereka bimbang. Gak mungkin 3.000 menghadapi 200.000. Musyawarahlah mereka. Lalu sebagian mereka mengusulkan kita berhenti di sini. Bila perlu mundur sedikit, meminta bala bantuan kepada Nabi SAW. Itu usulan yang apa? Yang terbanyak. Karena nggak mungkin 3.000 menghadapi 200.000. Ya, 3.000 menghadapi 30.000 boleh 1:10 karena pernah menang 10 kali lipat musuh menang ya. Ini 3.000 berbanding 200.000 berapa kali lipat? Hitung sendiri, malas gitu ya. Sekitar berapa kali lipat? 80 kali lipat apa ya? 60 kali lipat, 60 kali lipat ya. Lebih 65 lah, 63 kali lipat. Bayangkan. Nah, ketika bimbang begitu tampillah Abdullah bin Rawahah. Ya qaumi wallahi, wahai kaumku, demi Allah, kita pergi ini menyongsong syahid. Kita dalam berperang tidak pernah melihat jumlah pasukan musuh ataupun kekuatan lawan. Di hadapan kita ada satu di antara dua kebaikan. Dan tak ada keburukan sedikit pun. Kebaikan pertama mungkin kita menang. Kebaikan yang kedua kita mati syahid. Kedua-duanya baik dan tidak ada keburukan. Kedua-duanya disukai, dicintai oleh kita sebagai seorang muslim. Maka tak ada alasan untuk gentar menghadapi peperangan ini. Itu dengan retorika yang bagus. Membakar semangat seluruh pasukan. Dan semuanya berkumandang takbir Allahu Akbar, hayu maju. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka maju dengan membuat basic pertahanan di Mu'tah, tapi mereka tidak bertahan. Mereka maju menyerang. Akhirnya pertempuran pun terjadi pada tanggal 8 Jumadil Ula, 5 Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Dan itu perang yang membuka penaklukan negeri-negeri kafir. Dimulai dari negeri Romawi. Romawi menurunkan 100.000 pasukan langsung dipimpin oleh Heraklius. Rajanya yang langsung terjun. Ya, ditambah dengan orang-orang Arab yang beragama Nasrani saat itu di negeri Syam di bawah kekuasaan Romawi mengerahkan 100.000 pasukan. 200.000 melawan 3.000. Apa yang terjadi? Maka kualitas, skill individu juga kerjasama tim kaum muslimin terbukti. Mereka amat sangat mengerikan dan menakutkan, ya. Sampai-sampai pimpinan pertama Zaid bin Harithah itu memporak-porandakan pasukan panah. Pasukan panah itu porak-poranda, dia mampu menangkis serangan panah yang datang kepadanya.
Dan tak ada seorang pun musuh yang berani berhadapan langsung. Ya, ada berani berhadapan langsung ditebas mati. Tapi akhirnya Zaid bin Harithah pun gugur dipanah dan ditombak dari jarak jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Seluruh panah dan tombak tertancap di bagian depannya. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang saat itu ikut berperang, sahabat besar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku berdiri di atas jasad Zaid bin Harithah. Maka ada lebih dari 50 tombak dan panah menembus badannya bagian depan dan tak ada satupun luka di bagian belakang. Menunjukkan dia menghadapi seluruh serangan itu dari depan, tidak pernah mundur, tidak pernah berbalik gitu ya, sampai mati. Setelah Zaid bin Harithah mati, kemudian bendera yang diberikan oleh Nabi SAW dipegang oleh komandan saat itu berwarna putih. Itu dijelaskan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang perang Mu'tah ini. Kemudian diambil oleh Ja'far. Ja'far pun sebagai komandan itu lebih mengerikan atau tidak kalah mengerikan dari yang pertama. Musuh tidak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya dikeroyok setelah puluhan kepala tertebas, dada tertusuk oleh pedang Ja'far, sampai akhirnya satu-satunya cara untuk menundukkan Ja'far adalah memotong terlebih dahulu tangan kanan yang memegang pedang dan bendera ini. Dipotonglah tangannya. Setelah dikeroyok, begitu putus, diambil oleh tangan kiri benderanya, ditebas lagi, buntung dua-duanya sampai sikut, kedua sikutnya tetap memegang bendera dan tetap memberikan komando. Tidak langsung ambruk terus merengek-rengek kesakitan, enggak, berdiri tetap memegang bendera sampai akhirnya Ja'far pun terbunuh. Lalu bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun mengerahkan segenap kemampuannya, menebas puluhan leher musuh sampai akhirnya dia gugur. 3 komandan yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gugur. Kaum muslimin pun kebingungan siapa lagi yang memegang komando. Diambil itu bendera oleh salah seorang, ya. Siapa yang memegang komando ini? Kata orang-orang, kamu saja. Enggak, saya enggak mampu. Akhirnya dia berlari ke arah Khalid bin Walid. Kalau diserahkan, kamu yang memimpin kami. Kamu memiliki banyak pengalaman dan kemampuan. Seluruhnya sepakat, maka Khalid bin Al-Walid yang menjadi pemimpin. Ya. Dan itu terjadi di sore hari ketika menjelang malam, ketika peraturan perang internasional saat itu menyatakan tidak boleh ada perang di malam hari. Mereka pun mundur ke basic pertahanannya masing-masing. Kaum muslimin ke Mu'tah lagi. Maka Khalid bin Al-Walid memeras otak. Bagaimana caranya nih? Ya, kaum muslimin sudah kehilangan seluruh komandannya. Ya. Apa yang terjadi? Dia kemudian mengatur strategi yang jitu. Dibagi 4lah pasukan seperti kemarin. Ada front depan, sayap kanan, sayap kiri, dan front di belakang. Itu pasukannya dipindah, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Pas subuh-subuh itu sudah terdengar suara bergemuruh perpindahan posisi pasukan. Karena orang-orang kafir hanya mengenal wajah musuhnya kemarin. Nah, sekarang dibalik. Maka orang-orang yang menghadapi pasukan yang kemarin berada di front depan melihat wajah-wajah baru. Yang di sayap kiri melihat wajah baru. Sayap kanan melihat wajah baru. Disangka bala bantuan datang.
Terdengar suara gemuruh tadi subuh. Wah, dengan 3.000 orang aja kita sudah kewalahan. Apalagi sekarang datang pasukan baru. Yang kemampuannya minimal sama dengan pasukan yang kemarin. Ngeper mereka. Mereka pun mundur. Dan Khalid bin Al-Walid juga lebih senang lagi. Mundur lagi karena bagaimanapun perhitungan matematis tidak mungkin 3.000 mengalahkan 200.000 orang. Maka mereka mundur, ini pun mundur. Maka ketika kaum muslimin mundur karena strategi perang, ya, kaum kafir tidak berani untuk mengejar karena khawatir itu jebakan. Ketika mundur dikejar, ternyata nanti ada pasukan lain dan mengajak di medan yang lebih terbuka dan menyebabkan mereka kalah. Akhirnya mereka tidak mengejar, mereka mundur, ini pun mundur, selesailah perang Mu'tah. Ketika kurban dihitung, maka dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh hanya 12 orang. Termasuk 3 komandannya itu, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha beserta 9 orang yang lainnya, total jenderal 12 orang. Adapun pasukan musuh yang terbunuh lebih dari 20.000 orang. Oleh karena itulah maka peperangan Mu'tah ini membuka mata dunia tentang skill dari pasukan kaum muslimin. Seluruhnya menjadi gentar dengan kehebatan pasukan kaum muslimin. Bayangkan 30 bisa menahan 200.000, 3.000 bisa menahan 200.000, dan 3.000 itu yang korban, yang meninggal, yang syahid hanya 12 orang. Sementara di kalangan musuh sampai berapa? 20.000 orang lebih. Inilah perang Mu'tah yang luar biasa, sampai-sampai berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ini adalah sebuah keajaiban. Kehebatan pasukan kaum muslimin yang 3.000 orang mampu menahan 200.000 orang, dan perhitungan jumlah korban menunjukkan kaum muslimin lah yang menang. Hanya 12 orang yang gugur, sementara di sana 20.000 orang. Sampai-sampai Khalid bin Al-Walid menyatakan, saya sampai menghabiskan 9 bilah pedang di dalam perang itu. Pedang pertama patah, dia ambil yang lain. Pedang kedua rompal, dia ambil yang lain. Pedang ketiga bengkot, dia ambil yang lain. Dan tersisa 1 pedang buatan negeri Yaman yang terkenal kuat besinya. Ya, itu terbayang dahsyatnya perang dan terbayang keberanian dan kemampuan pasukan kaum muslimin di medan perang. Itulah Mu'tah, ya. Nah, materi kita bukan perang Mu'tah. Tapi disinggung karena di sini disebut, ya. Jadi salah satu korban syahid dari perang Mu'tah adalah sang komandan yang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka ketika Ja'far gugur di medan perang, Nabi SAW diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla tentang gugurnya Ja'far, bahkan dengan keadaan yang mengenaskan. Kedua matanya terputus. Kedua tangannya terputus. Lalu Nabi SAW mengabarkan, fa'abdalahu Allah subhanahu bijanahaini yatiru bihima fil jannah. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah mengganti kedua tangan yang putus itu dengan kedua sayap yang membawa dia terbang ke surga. Dia mati sebagai seorang syahid. Apa yang dikorbankan di medan jihad Allah ganti. Termasuk yang dikorbankan itu adalah kedua tangan, ya. Allah ganti dengan kedua sayap. Lalu kedua sayap itu membuat terbang Ja'far bin Abi Thalib ke surga.
Maka ketika mereka tiga-tiganya terbunuh, Nabi SAW mengabarkan ini kepada para sahabat. Dalam keadaan dua matanya berlinang dengan air mata. Kemudian beliau berkata, akhadaha Zaid fa usiba, thumma akhadaha Ja'far fa usib, thumma akhadaha Abdullah bin Rawahah. Pertama pedang ini dipegang oleh Zaid bin Harithah, dia gugur. Diambil alih oleh Ja'far, dia gugur. Diambil lagi oleh Abdullah bin Rawahah, dia pun gugur. Lalu Nabi SAW ketika mengumumkan berita ini ke kalangan para sahabat, beliau bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghuluhum. Kata Nabi SAW, buatkan bagi keluarga Ja'far makanan, karena sekarang telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Ya. Inilah perintah Nabi SAW kepada para sahabat. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama, husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqdiruhu lil umur wa intibahuhu laha wa annahu yunzilu kulla syai'in manzilatahu wa hadha min hikmatihi allati a'tahu Allahu iyyaha wa min rahmatihi allati wahabbahu Allahu iyyaha. Pertama, hadis ini menunjukkan betapa bagusnya perhatian Nabi SAW kepada seluruh masalah dan fokusnya perhatian beliau kepada semua masalah. Beliau menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Dan ini termasuk salah satu di antara hikmah, sikap hikmah beliau yang Allah berikan kepada dia, dan sifat rahmat beliau yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini diambil dari apa? Strategi perang yang diterapkan oleh Nabi, diwasiatkan kepada kawan-kawannya, kepada para sahabatnya, serta wasiat kepada pasukan sebelum berangkat. Dan seluruh wasiatnya itu dilaksanakan. Seluruh wasiatnya didasarkan pada sifat adilnya, hikmahnya, dan rahmatnya. Inilah yang pertama. Kedua, annahu yusannu ba'thu ta'am ila ahli al-mayyit fil yawmi alladhi yamutu fih, li'annahu yaqul lamma ja'a na'yuh wa qad sabaka lana anna na'yahum kana fil yawmi alladhi matu fih. Hadis ini pun menerangkan disunnahkan mengirimkan makanan kepada ahlul mayyit di hari matinya orang di keluarga tersebut, karena Abdullah bin Ja'far mengatakan ketika Nabi mengumumkan kematian Ja'far, beliau merintahkan untuk membuatkan makanan, dan beliau mengumumkan itu di hari terbunuhnya Ja'far. Nah, ini sudah membudaya di kita, kalau ada yang mati, orang datang membawa apa? Beras. Bisa masak apa tidak? Nggak bisa. Mestinya matangnya. Mestinya nasi bungkusnya, jangan berasnya. Sekarang ini kan beras atau apa? Uang ya. Disimpan uang itu di baskom atau di apa, di tempat tertentu gitu. Padahal yang disunnahkan adalah memberi makanan matang yang langsung bisa dikonsumsi. Mereka kan tidak bisa masak di hari itu, sibuk, sedih, nggak mood, nggak semangat apa-apa. Padahal mereka harus makan, ya. Maka bagusnya makanan yang matang. Belikan nasi bungkus, ya. Mau Sunda, mau Padang, mau apapun, silakan terserah, berikan kepada keluarganya agar makan, ya. Itu mestinya.
Jadi disunnahkan mengirim makanan ke keluarga orang yang ditinggal mati di hari kematian orang tersebut. Sunnah. Ketiga, anna hadha ta'am yusannu sannuhu li ahli al-mayyit idza alimna annahu atahum syai'un yushkiluhum. Amma idza alimna annahum la yahtamunna bidzalik, misal ayyakunu fi funduq aw fi syai'in yujahazu lahum at-ta'am, yakni laysa humul ladzina yasna'unahu, fa inna zahirat ta'lil annahu la yusann. Ketiga, hadis ini menerangkan bahwa makanan yang disunnahkan untuk dibuat dan dikirimkan bagi keluarga mayit itu baru disunnahkan kalau kita mengetahui mereka sibuk, tidak sempat memikirkan makanan. Adapun bila kita tahu benar bahwa mereka tidak membutuhkan dikirim makanan, contohnya umpamanya di hotel. Di hotel mereka menginap di hotel, terus sudah disajikan, disiapkan makanan di hotel. Sudah ada orang yang menghandle hal itu. Dan mereka tidak harus berlapar-lapar di hari itu, maka tidak lagi disunnahkan. Kalau umpamanya ya, di areal daerah sekitar orang yang mati itu sudah kompak, sudah guyup. Begitu ada warganya yang mati, RT langsung memberi instruksi, bikin dapur umum, masak. Untuk yang gali kubur, ya, untuk keluarga yang meninggal, dikasih. Maka sudah terhandle semua, maka orang lain yang datang tidak lagi disunnahkan untuk mengirimkan makanan. Karena tidak ada lagi alasan yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Sudah terhandle semuanya. Itulah faidah yang ketiga. Keempat, anna fihi tatbiqan lil aslil asil wa huwa ta'awunul mu'minin ba'duhum bi ba'd. Fa innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. فهؤلاء الذين اشتغلوا بما حل بهم من المصيبة كان ينبغي أن يعينهم إخوانهم على مصالحهم بصنع الطعام. وهل نأمرهم بأن يجتمع الناس إليه؟ لا. ولهذا قال العلماء إنه يكره الاجتماع للتعزية وانتظار muazzin khilafan lima yaf'alu katsirun minan nasil yaum. Tajiduhum yajtami'una fil buyut istiqbalan liman ya'tuna li ta'ziyah wa hadza la asla lahu. Keempat, di dalam hadis ini terkandung tatbiq. Tatbiq itu aplikasi, perwujudan dari satu prinsip yang sangat pokok dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan takwa di kalangan sesama mukmin, sebagaimana perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Maka orang-orang yang tersibukkan dengan musibah, mereka bersedih karena hal itu, hendaklah saudara-saudaranya menolong dan membantu seluruh keperluan mereka, termasuk menyediakan makanan. Ini bentuk ta'awun al-birri wa taqwa, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Apakah kita harus merintahkan orang berkumpul? Enggak boleh. Karena itulah para ulama menyatakan dimakruhkan berkumpul untuk takziyah
dan berkumpul di ruang depan menyambut orang-orang yang datang untuk takziah. Tidak perlu. Bahkan ada lagi yang lebih buruk, wa aqbahu minhu, kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, anna ba'dhan nas yasna'u ma yushbihu walimatal urus min qahwah wa syai wa yajma'u nasan katsiran wa yujmi'u nasan katsiran wa ahyanan yajlisuna fil aswaq. Yang lebih buruk, sebagian mereka itu membuat semacam pesta walimah seperti pernikahan. Ada minuman kopi, ada teh, ada kue-kue, dan mereka makan bareng-bareng sambil ngobrol, cengengesan, cekakak, cekikik, hahahihi. Dan mereka itu duduk-duduk di jalan, di halaman, di pasar-pasar. Kadang-kadang ada orang yang membacakan Al-Quranul Karim. Tapi dengan apa? Dengan upah. Saya bacakan ya ayat Al-Quran. Baik dengan lagu yang bagus, tajwid makhraj yang bagus, atau sekian juz dan ditarif 1 juz sekian. Ini keluarga ini membacakan berapa juz kepada si mayit, nanti pahalanya sampai ke si mayit. 30 juz, 30 juta. 1 juznya 1 juta. 10 juz aja 10 juta ya. Ada korting, diskonlah 10%. Umpamanya ya. Pahalanya sampai kepada si mayit. Ada nggak kira-kira pahala dari bacaan itu? Enggak, karena bacaan itu dilakukan bukan ikhlas karena Allah, tapi karena fulus, karena duit, karena bayaran. Kalau tolong bacakan 30 juz tapi afan, hanya ucapan terima kasih dan air mineral segelas. Mau nggak? Nggak mau. Jam segini mana ada yang gratis? Baca aja sendiri kan gitu. Jadi niatnya apa? Uang. Motivasinya apa? Dunia. Ada pahala nggak dari Allah? Nggak ada. Kalau nggak ada pahala, apa yang bisa dihadiahkan kepada si mayit? Oleh karena itulah itu sekedar bisnis. Karena apa? Karena urusannya dengan duit. Ya, semua itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Semua itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat di zaman itu ataupun di zaman setelahnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Berkata kemudian Syekh Al-Utsaimin, wa hadzal ladzi yaqra'u hal yantafil mayit bi qiraatihi. Sekarang orang yang membacakan Al-Qur'an untuk si mayit. Mayitnya itu sudah mati atau kadang sudah dikuburkan. Lalu orang membaca Quran itu di mana? Di kuburan, pakai tenda, pakai lampu gitu ya, malam, siang, bergiliran sampai tamat satu Al-Qur'an. Bermanfaatkah si mayit? Bacaan itu bagi si mayit? Tidak. Kenapa? Lianna hadza yaqra'u lidunya. Karena bacaan ini dibaca demi dunia. Mau nggak orang yang baca Quran tadi tidak dibayar? Nggak akan mau. Umpamanya, tolong bacakan ya, tenanglah. Habis baca saya kasih kopi segelas. Sudah. Nggak ada yang lain-lain. Mau nggak? Nggak akan mau. Kadang-kadang negosiasi sekian. Aduh kemahalan sekian aja. Akhirnya sepakat di tengah-tengah. Murni demi apa? Demi dunia. Seandainya berkurang sedikit saja niscaya mereka tidak akan mau. Maka tak akan ada pahala. Kalau tak ada pahala, apa yang bermanfaat sebagai si mayit dari bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh orang tersebut, ya? Maka tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Pertama, selain itu tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kedua, motivasi dari bacaan Al-Quran itu adalah
untuk dunia dan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk meraih ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini yang ketiga, membuka pintu-pintu kerusakan. Salah satunya adalah kebohongan, ketidakjujuran. Apakah keluarga orang yang mati yakin nggak orang tadi baca Quran itu tamat benar-benar 30 juz? Apa mereka memantau, mendengar dari awal sampai akhir, atau ada bukti umpamanya bacaan mereka direkam, nih rekamannya diberikan dengar sendiri? Apakah demikian? Tidak. Bagi orang yang motivasinya uang, yang penting uang, mau tamat mau tidak, mereka nggak akan tahu lah. Sok meninggi orang malam-malam mah gapleh. Besok bilang sudah 10 juz. Ya, malam kedua main remi, bilang sudah 20 juz. Malam ketiga catur, sekak, ster, sebrut dan seterusnya, bilang sudah tamat 30 juz 3 hari 3 malam. Beres. Percaya nggak? Ya harus percaya. Percaya tidak percaya, itulah pengakuan mereka, ya. Sampai ada kisah seseorang pulang malam-malam. Sebelum ke rumahnya itu melalui kuburan besar. Nah, di malam pertama dia pulang, terlihat di kuburan itu ada tenda yang apa? Yang terang benderang, yang terang karena ada lampu listrik. Oh, mungkin ada yang mati terus lagi baca Quran. Malam keduanya lewat ke tempat itu lagi, pulang banyak orang. Si orang itu menepi, ada apa? Pak Haji, orang ini haji. Tolong. Kenapa? Ada yang kesurupan. Di mana? Di kuburan. Ternyata yang kesurupan itu yang ngaji teh. Di sana teh pabalatak aya papan catur, ada kartu remi dan kartu domino. Kesurupan. Kayaknya jinnya juga gemes ya. Disuruh baca Quran dibayar malah main kartu. Diganggu seperti itu, ya. Ada kasus seperti itu. Walhasil itu bukan bagian dari syariat Islam. Karena Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak mencontohkan, para ulama tabi'in tidak menerangkan masalah ini, yakinilah itu bukan bagian dari agama, terlebih motivasinya karena uang. Baru ada pembicaraan di kalangan para ulama bagaimana menghadiahkan bacaan Quran bagi si mayit. Kalau bacaan Qurannya itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah pahalanya sampai enggak kepada si mayit? Nah, ini baru ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ikhtilaf, sebagian menyatakan boleh dan sampai, sebagian lagi menyatakan tidak boleh dan tidak sampai. Walhasil ini ikhtilaf. Biarkan orang-orang yang menyatakan sampai dan berbuat menghadiahkan pahala, biarkan. Ada rujukannya di kalangan para ulama terdahulu. Sampai dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ada bab yang diberi judul Ihda'us Thawab. Ya, Ihda'us Thawab. Di sana dibahas menghadiahkan pahala, ikhtilaf para ulama dalam perkara tersebut. Gak masalah kalau itu mah. Tapi kasus yang tadi kita ceritakan, membaca Al-Quran untuk si mayit dengan iming-iming uang, ditarif sekian. Kalau enggak mau, maka murni untuk dunia. Tidak ikhlas karena Allah. Apa yang tidak ikhlas tidak ada pahalanya. Bahkan ada azabnya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, nggak butuh tandingan, nggak butuh saingan. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan.
Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syirik yang ditolak oleh Allah SWT. Ya, tidak ada pahala. Kalau tidak ada pahala, apa yang akan dihadiahkan kepada si mayit? Ya, jadi karena motivasinya dunia, tidak diragukan lagi itu terlarang. Kalau motivasi murni akhirat karena Allah lillahi ta'ala dalam baca Al-Quran lalu menghadiahkan pahala bacaan itu kepada si mayit, ini mahalul khilaf. Ini permasalahan yang diikhtilafkan oleh para ulama, maka kita wajib toleran dalam hal itu. Kita ambil mana pendapat yang menurut kita lebih kuat, dan kita toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil, ya, memaklumi hal tersebut dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berbenturan, bermusuhan, saling membid'ahkan, tidak boleh. Ada masalah baru yang diungkit, yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hal yustafadu min hadzal hadis annahu la yusna'u at-ta'amu illa man kana qariban min ahli al-bait aw naqul inna hadhihi waqa'at ittifaqan wa anna al-ibrah bi umumil illat. Al-zahiru annahu hatta al-ashab idza kana hunaka ashab li ahli al-mayyit wa ra'au annahum ayyasna'u lahum at-ta'am wa yab'athu bihi ilaihim fa inna hadha masyru'un. Apakah ini ada masalah dari hadis ini bisa diambil juga faidah bahwa yang membuat dan mengirimkan makanan itu apakah harus kerabat dari keluarga mayit? Apakah umpamanya pamannya, sepupunya, keponakannya, atau masih ada kekerabatan? Ataukah boleh dilakukan oleh siapapun walaupun tidak ada hubungan kekerabatan? Maka jawabannya adalah tidak harus ada hubungan kekerabatan. Ini sekali lagi tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Siapapun sesama muslim itu bersaudara. Tolonglah saudaramu yang kesulitan. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang cepat membantu dia dapat pahala sesuai dengan kadar bantuannya. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan bantuan tersebut. Makanya menolong orang tidak dilihat dari hubungan kekerabatan, tidak dilihat dari apakah satu suku bangsa atau tidak, satu negara atau tidak, ataukah satu keyakinan akidah atau berbeda. Seperti umpamanya sama-sama muslim tapi pemahaman akidahnya berbeda, tapi masih di dalam zona keislaman. Satu akidahnya umpamanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu lagi Mu'tazilah atau Khawarij atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Semua itu penyimpangan di bidang akidah tapi tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Mereka tetap muslim. Maka keislamannya ini yang menjadi pengikat. Tetap wajib bantu. Mereka saudara kita. Mereka itu satu ukhuwah dengan kita. Maka tetap harus saling membantu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan kita tentang hadis ini di sore hari ini. Cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum tanya jawab saya mau bagi-bagi hadiah. Kitab Tarjamah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terjemahannya ya. Ikhwan dulu, ada peribahasa ladies first. Jadi ikhwan dulu. Siapa yang mau? Yang kacamata siapa? Abad. Albar tanpa Ahmad. Albar Ustaz.
Albar. Iya. Sudah pernah dapat? Belum. Pertanyaan untuk Albar dengan hadiah Tarjamah Bulughul Maram. Nabi SAW tadi mengutus pasukan menyerang Romawi. Terjadi perang. Perang apa namanya? Perang Mu'tah. Hah? Perang Mu'tah. Mu'tah. Kenapa disebut perang Mu'tah? Karena ketika itu kaum muslimin itu datang ke daerah Romawi. Nah, mereka itu berhenti di sana gitu, di daerah yang namanya Mu'tah. Oh, Mu'tah itu nama daerah. Oh, iya. Siapa panglimanya? Panglimanya, pemimpinnya maksudnya. Iya. Ya, ada. Yang pertama itu Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah digantikan oleh Ja'far ibni Abu Thalib. Lalu yang ketiga dengan Abdullah ibnu Rawahah, dan yang keempat nanti diganti dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Semua gugur? Kecuali Khalid bin Walid. Ya, barakallahu fiik. Ya. Niron nggak barusan? Nggak. Iya, saya lihat nggak baca buku. Ahwat, ada yang mau bukunya sama, terjemah Bulughul Maram. Acung nanti ditunjuk oleh panitia. Yang mau pegang mic. Siap Ahwat? Siap. Mental juga harus siap. Mau diunyeng-unyeng nih. Pertanyaan untuk Ahwat. Kapan terjadinya perang Mu'tah? 5 Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Berapa korban dari kaum muslimin? 12 orang. Kaum kafir? 20.000 lebih. Berapa jumlah pasukan? Berapa? 3.000. Bukan pasukan kafir maksudnya. 200. Berapa? 200.000. Siapa pemimpin pasukan kafir? Heraklius. Siapa Heraklius itu? Raja di mana? Romawi. Pinter Ahwat. Barakallahu fiik ya. Ambil nanti hadiah. Ini hadiah-hadiah untuk Ahwat suka sampai apa tidak? Sampai ya. Kalau nggak sampai bilang nanti. Diusut di mana nyangkutnya. Maaf Ustaz, di kampung daerah saya ada kebiasaan jika ada yang meninggal maka masyarakat sekitar masak untuk keluarga si mayit dengan cara mengutip dana beras yang telah disepakati sebelumnya. Bagaimana tanggapannya? Bagus, nggak apa-apa. Asal jangan maksa. Yang miskin, yang payah, yang punya, yang enggak wajib nyumbang. Bukan nyumbang kalau wajib mah tuh ya. Itu mah meres ya. Siapa yang mau nyumbang silakan tanpa ditentukan. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil sesuai dengan kemampuan ya. Apa hukum sholat gaib bagi mayit yang jauh yang diyakini sudah disolatkan oleh masyarakat sekitar? Tidak perlu lagi ada sholat gaib bagi mayit yang sudah disolatkan di tempat dia meninggal, karena nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Betapa banyaknya para sahabat mati di Mekah, mati di Kufah, mati di tempat lain, oleh Nabi tidak disolatkan secara gaib di Madinah. Tidak, ya. Satu-satunya sholat gaib yang beliau lakukan adalah ketika mensolatkan siapa? Kaisar Najasyi, penguasa Habsyi. Karena di tempat asal seorang pun tidak ada yang menyolatkan, karena dia pemimpin negara kafir dan menyembunyikan keislamannya. Pengikutnya
rakyatnya nggak tahu bahwa rajanya Islam. Pas mati diurus menurut agama yang diyakini oleh mereka dan tidak disolatkan. Maka Nabi SAW menyolatkannya. Karena tak ada yang menyolatkan. Adapun kalau mayit itu sudah disolatkan di tempat asalnya, maka tidak disyariatkan untuk disolatkan lagi. Karena banyak kaum muslimin mati di zaman Nabi di kota lain dan Nabi SAW mengetahuinya, tapi beliau tidak menyolatkan secara gaib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Allah mudahkan ana untuk nazar akhwat dari kematian ke nazar nih. Orang lagi berduka ya. Dan sudah ada izin dari orang tua akhwat. Untuk selanjutnya ana bingung Ustaz. Ana bertanya tentang khitbah sama teman. Beliau tidak membawa fulus. Tapi pas ana tanya sama ibu harus bawa fulus. Jadi bagaimana khitbah yang sesuai sunnah? Apa harus bawa fulus atau enggak? Tahu fulus? Itu warna merah yang halus-halus. Uang. Iya, ketika khitbah melamar ya. Ya nazar dulu, setelah nazar cocok, batu turun, kesik naik, itu purun, ia daik. Sama-sama mau, sama-sama ngebet. Tetapkan, lalu lamar ke orang tuanya. Setelah orang tuanya juga nerima, bawa orang tua si laki-laki. Pak, Bu, yuk saya sudah melamar akhwat dan diterima, tinggal bapak sama ibu. Datang. Untuk apa? Melamar secara resmi atas nama orang tua, memintakan si putri itu untuk anaknya dan menentukan hari pernikahan. Kapan? Jangan lama-lama. Jangan ya 5 tahun lagi deh. Wah, ngapain lamar sekarang? Secepat mungkin. Waktunya hanya untuk pengurusan segala yang perlu diurus. Dokumentasi pernikahan, NA, numpang alamat gitu ya. Dan mencari tempat, membentuk WO ya. WO itu walk out apa? Kepanitiaannya. Nah, terus biaya gimana? Bicarakan. Apakah 50-50 atau 60-40 atau 100-0? Silakan ya. Jadi si laki-laki menyatakan saya mengundang 500 orang undangan. Kalau mengundang 500 orang, konsumsinya minimal harus dihitung 3 porsi seorang. Karena dia akan bawa istrinya plus anaknya ya. Jarang yang sendiri. Kata yang wanita, saya juga 500 orang, berarti 1000 orang. Berarti siapkan 3000 porsi. Satu porsinya umpamanya ada paket 50.000, 100.000 tergantung menu. Anggaplah 50.000 satu porsi. 50 kali 3.000 berapa? 15 juta apa 150 juta? 150 juta itu untuk konsumsinya aja. Itu yang paling besar. Kalau umpamanya di rumah nggak memungkinkan harus sewa gedung. Sesuai dengan banyaknya tamu yang diundang ya. Oh, gedungnya harus gede. Berapa sewa gedung? 50 juta tambahkan. Apalagi ya berarti total jenderal 250 juta. Bagi-bagi 50-50. Yang ini 50, yang ini 200. Tergantung kesepakatan ya. Dan ini amat sangat tergantung dari kemampuan finansial kedua belah pihak. Mungkin ada yang karena ini ibadah ingin menjalin hubungan baik dengan besan. Gak perlu repot, biar saya handle semua lah. Gak perlu mikir ya. Atau umpamanya dia, Bapak berapa siapnya? Saya cuma siap 1 juta. Gak apa-apa. Sisanya biar saya.
Ada yang seperti itu ya. Ada yang pakai gengsi, biar saya yang handle semua. Enak saja. Saya yang menghandle semua gitu ya. Perebut. Ya bagus kalau begitu mah. Tapi jangan berakhir daripada kamu lebih baik nggak jadi. Dan sampai begitu. Silakan musyawarahkan ya. Bahwa fulus atau tidaknya itu bukan bagian dari agama ini. Silakan musyawarahkan. Kalau umpamanya kemampuannya kurang, yang diundang 1000, makanan harus ada 3000 porsi, berarti 200 juta lah dengan sewa gedung. Bapak punya berapa? Saya cuma 10 juta. Saya cuma 5 juta. Terkumpul 15 juta. Gimana? Cari solusi ya. Daripada begitu, udahlah jangan rame-rame. Jangan mengundang orang-orang jauh, keluarga terdekat saja. Ya. Jadi kumpulkan dulu kemampuan finansial dari kedua belah pihak, lalu menentukan berapa orang yang akan diundang, menunya apa, tempatnya di mana, itu yang terbaik ya. Bagaimana sikap kita terhadap ahlul bid'ah? Kampus, keluarga, lingkungan sekitar anak mayoritas adalah ahlul bid'ah. Gak boleh dulu memvonis begitu. Mereka mungkin melakukan kebid'ahan menurut versi kita. Menurut mereka bid'ah enggak? Enggak. Kadang-kadang perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama, kita saklek mengatakan itu bid'ah. Gak boleh. Wajib toleransi terhadap masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Menurut kita pribadi itu bid'ah, maknanya adalah kalau kita yang melakukan itu tanpa uzur, ya kita melakukan kebid'ahan. Contoh ini ya. Kunut subuh. Sebagian ulama membid'ahkannya, sebagian mensunnahkannya. Siapa yang mensunnahkan kunut subuh? Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan itu bid'ah. Ya. Umpamanya saya mempelajari dalil keduanya, saya meyakini yang lebih kuatlah bid'ah. Ini dalilnya nih. Dan saya siap berargumentasi secara ilmiah gitu ya. Dengan orang yang layak, bukan dengan orang bodoh. Kalau dengan orang bodoh mah nggak akan nyambung ya. Nah, dan ilmiah hanya mencari kebenaran. Menurut saya itu bid'ah. Artinya kalau saya melakukan itu, saya melakukan kebid'ahan. Tapi ada orang lain, menurut saya yang sunnah itu kunut subuh. Lalu dia melakukan kunut subuh. Dia tidak melakukan kebid'ahan karena dia beramal dengan ilmunya. Kalau saya melakukan itu, saya bid'ah. Karena menurut ilmu yang sampai kepada saya, itu bid'ah. Ya, kalau saya yang melakukan itu bid'ah. Kalau dia, kenapa Anda kunut? Ini dalilnya sunnah. Dia nggak tahu dalil bid'ahnya, belum pernah dengar. Ya, otomatis dia melakukan itu dengan ilmu yang sampai kepada dia. Dalam hal ini nggak boleh kita menuduh dasar si ahlul bid'ah, nggak boleh. Karena ini diikhtilafkan oleh para ulama, wajib toleran. Ya, tapi kalau saya yang melakukan itu, ya saya terjerumus dalam kebid'ahan tanpa uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur, umpamanya saya sebagai makmum. Dia imam kunut, saya ikut kunut. Ya. Dan dalil tentang hal ini sering saya jelaskan. Karena imam dijadikan untuk diapakan? Diikuti. Begitu juga sikap para sahabat dan para ulama. Para sahabat ketika imam di dalam sholat Id melakukan kebid'ahan. Yaitu khutbah dulu baru sholat. Harusnya kalau sholat ini apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Si imam dibalik seperti sholat Jumat. Para sahabat masih banyak yang hidup. Mereka mengingkari itu. Tapi imam kekeh. Apa sikap para sahabat? Ikut. Tidak, nggak mau, saya mau misah. Oh, lebih bahaya kalau misahnya. Nah, itu contoh pertama. Zaman bahala. Contoh kedua zaman kiwar Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang disebut muhadisnya abad kini. Sebagian orang menyatakan Imam Bukhari-nya abad kini. Sezaman dengan kita. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
tinggalnya di Yordania. Beliau menyatakan dalam kitab sifat salat Nabi, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sedekap, kata beliau itu bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, dan itu bid'ahnya orang-orang Najd. Orang Najd itu Saudi dan seterusnya. Sementara ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin menyatakan Sami Allahu liman hamidah sunnahnya gini, sedekap. Kata ulama-ulama Saudi sunnah sedekap. Kata ulama Yordan itu bid'ah yang sunnahnya ke bawah. Keras beliau sampai menyatakan bid'ah dhalalah. Tapi ketika beliau bermakmum di belakang Syekh bin Baz di Riyadh, beliau pas Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sedekap. Padahal apa? Menurut beliau beda. Kenapa? Karena imamnya sedekap. Innama ju'ilal imamu liutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi imam. Kalau imam salah, pahala bagi makmum, dosa atas imam. Nah, begitu ya. Ikuti sikap para sahabat dan para ulama ketika kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, dan nggak perlu kita berantem karena hal ini, nggak boleh berantem. Jadi banyak orang melakukan kebid'ahan, tapi jangan langsung pelakunya dituduh apa? Ahlul bid'ah. Mungkin karena ketidaktahuan. Ya. Kita lanjut. Kampus, keluarga, lingkungan sekitar anak mayoritas ahlul bid'ah. Ya, anggaplah benar. Apa saja batasan-batasan anak dalam bermuamalah dengan mereka, terkadang sikap enak-enakan selalu muncul dalam benak. Bahkan selalu ada perasaan menyepelekan. Enak-enakan itu gimana ya? Sikap kita kalau melihat saudara kita terjerumus dalam kesalahan. Apapun bentuk kesalahannya, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Kewajiban utama adalah mengingatkan, mendakwahkan, memberitahu bahwa itu keliru. Dengan hikmah. Pilih momen yang tepat. Jangan di hadapan umum. Ya, cari cara yang paling bijak. Pilih kata kalimat yang santun dan sopan. Ini ilmiah. Dan ketuk hatinya. Jangan bawa-bawa emosi di sana. Kamu tahu nggak itu bidah? Neraka tahu nggak? Nah, umpamanya. Nih hadisnya. Berantem nantinya ya. Jadi pertama beritahu. Kalau ternyata setelah diberitahu dia berhujah, punya hujah. Dan hujahnya kuat. Menurut dia, nih ada hadisnya dan ulama yang berpendapat juga ada. Nih dalam kitab ini jelas gamblang. Mungkin kita yang salah, dia yang benar, atau minimal ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang membidahkan, ada yang mensunahkan, sudah toleran dalam masalah itu. Ya, itu sikap kita dan tidak perlu saling menjauhi, saling membidahkan dan saling memusuhi, saling menyalahkan, saling memojokkan, nggak perlu. Kalau ternyata dia benar-benar, kenapa kamu berbuat begitu? Ya, saya mah ada warisan tuh, leluhurnya begini. Dalilnya apa? Nggak tahu. Tuturut munding. Baru diberitahu ini keliru salah. Akhirnya dia ngeyel umpamanya, kumaha saya we. Umpamanya ya, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah memberikan tanggung jawab, melakukan tanggung jawab. Apa wajib dimusuhi apa tidak? Dihajar apa tidak? Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dihajar itu di apa? Dimusuhi atau diboikot, tidak disapa, tidak dijawab salamnya, apakah begitu? Kita lihat mana yang lebih maslahat. Hajar itu kata Syekh Al-Utsaimin obat. Kalau obat diberikan bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakit, berikan. Tapi kalau obat itu diberikan tambah parah, malah mau mati, ya jangan dipaksa, berhentikan, cari obat lain. Begitu juga hajar. Kalau orang itu melakukan kebidahan, dinasihati sudah, diberi hujah sudah, diberi penjelasan dan dia tidak bisa membantah, diam karena memang bodoh, nggak tahu, tapi ngeyel. Nah, apakah wajib dihajar, dimusuhi? Lihat, kalau dihajar, dimusuhi, diboikot, membuat dia taubat, berhenti dari kesalahannya, silakan. Berarti itu manfaat.
Tapi kalau begitu dihajar malah nambah madarat, dia menebar fitnah tentang kita. Dia memusuhi kita dengan permusuhan yang dahsyat, melebar kemana-mana sampai perang pena di media sosial. Maka madarat jangan dilakukan. Ya, cari obat lain yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Wallahu a'lam. Apakah memberitahu teman, saudara atau orang tua tentang Ustadz Fulan dan Fulan jangan didengar karena Ustadz Fulan menyebar syubhat? Apakah itu gibah yang dibolehkan? Kalau Ustadz tersebut benar-benar menyebar syubhat, real nyata secara sebenarnya, itu gibah yang diharuskan. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Para ulama ketika menyeleksi hadis, diperiksa rawi-rawinya. Kalau ada rawi yang bermasalah, harus diekspos. Rawi ini sayyul hifadz, hafalannya buruk. Rawi ini mudallis, tukang memanipulasi hadis. Rawi ini kadzab. Apa kadzab? Pendusta. Rawi ini wadda, tukang memalsu hadis. Itu gibah apa bukan? Iya, gibah. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemurnian agama. Kalau umpamanya tidak diseleksi seperti itu, agama nanti bercampur antara yang sahih dengan yang palsu. Hadis sahih, hadis palsu, nggak ada perbedaan masuk ke dalam agama ini. Agama bisa berubah. Maka dalam rangka menjaga kemurnian agama, rawi-rawi yang bermasalah disebut namanya, disebut aibnya. Agar orang tidak tertipu dengan hadis yang diriwayatkannya. Itu bukan boleh, tapi harus. Contoh, kita tahu ada copet. Kita kenal orang ini copet. Ada ngaji begini, orang ini datang dari kejauhan. Kita tahu datangnya itu bukan untuk ngaji, tapi untuk nyopet. Orang-orang nggak tahu. Apakah kita boleh memberitahu ke orang-orang, awas tuh, orang itu pakai baju koko, pakai gamis, jenggotnya lebat ya. Kemudian pakai imamah, umpamanya contoh. Itu copet, hati-hati dompet. Boleh apa tidak? Harus, bukan boleh. Kalau dibiarkan nanti terjadi kejahatan di sini. Kezaliman berupa pencopetan. Nanti pas pulang orang banyak nangis. Ya punya uang untuk ongkos dompetnya pada hilang. Nah itu untuk urusan dunia, awas, hati-hati dia copet. Kalau itu dilakukan ada manfaatnya? Ada. Pencopetan tidak terjadi karena semua orang hati-hati ya, nggak ada korban, nggak ada kezaliman, selamat. Semua pihak selamat. Dia tidak melakukan pencopetan dan tidak ada korban. Itu untuk urusan dunia. Apalagi ini untuk urusan akhirat. Ada ustadz, padahal dia dukun. Ustadznya dijadikan kedok. Dia bikin isim, bikin jimat. Ayo jual. Siapa yang membeli ini dijamin selamat dari penyakit ini, penyakit ini. Dia ustadz ngakunya. Ya, orang awam tidak tahu, disangkanya benar. Apa yang terjadi? Banyak yang beli. Kita tahu bahwa itu nggak boleh. Itu perdukunan. Apakah harus diam? Tidak. Harus diberitahukan, awas ini syirik, tidak boleh. Kalau kita diam, orang banyak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya. Demikian juga untuk ustadz yang menyebarkan syubhat. Dia disebut ustadz itu karena sering ceramah, tapi ilmunya nol. Bekal dia hanya jok. Bekal dia hanya apa? Hanya ngelawak. Hanya retorika. Banyak orang tertarik. Banyak orang ketawa ke TV. 2 jam gak kerasa. Asa terhibur, asa nonton lawak. Kalau ngundang pelawak mahal. Kalau ngundang ustadz yang tukang ngebodor mah murah umpamanya ya. Karena mereka narif seperti itu. Maka isinya berbahaya. Karena tidak didasarkan pada ilmu. Boleh nggak kita mewanti-wanti? Boleh. Jangan dengar dia. Dia tanpa ilmu. Dia hanya ngelawak. Isinya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Nah, yang seperti itu harus untuk dikemukakan, tapi dengan cara yang santun, sehikmah mungkin ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah sholat witir kan ada zikir. Zikir tersebut dibaca 3 kali. Yang saya mau tanyakan, saat baca zikir yang 1 dan 2 dibaca pelan, lalu yang ketiga dikeraskan. Maksudnya gimana Ustaz? Nggak tahu. Siapa yang menyatakan 1, 2 pelan, yang ketiga keras? Terus zikir ba'da witir, zikir apa? Saya juga nggak tahu ada zikir khusus ba'da witir. Kalau doa setelah tahajud ya ada, doa setelah duha ya ada. Tapi kalau khusus doa setelah witir, paling ada Subhana Malikil Kudus ya, Subhana Malikil Kudus 3 kali ya. Itu pun hanya diucapkan di Ramadan waktu tarawih. Apakah yang harus ana lakukan jika disuruh membacakan doa ketika mulai acara? Pimpin doa. Kalau acara itu sifatnya insidental, sekali-sekali, tidak rutin. Tapi kalau rutin, seperti pengajian kita rutin, maka nggak perlu diawali atau ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seseorang. Enggak. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Adapun sekali-sekali kita pertemuan, tidak tentu pas tahun sekali atau sekian bulan sekali reuni gitu, nggak tentu. Pas di akhir yuk kita doa bersama, kita disuruh pimpin doa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jika kita datang ke masjid saat mau maghrib, misal 15 menit sebelum maghrib, apakah kita harus nunggu berdiri masuk waktu dilarangnya sholat atau kita boleh tahiyatul masjid? Boleh tahiyatul masjid karena itu sholat yang ada sebab. Sholat yang ada sebab dibolehkan dilakukan di waktu yang terlarang. Seperti umpama ba'da subuh, kita sudah sholat di suatu masjid. Di masjid kita tempat sholat, nggak ada kajian. Ada kajian di masjid lain jam 5. Sekarang kan sholat subuh jam 4 ya. Beres sholat di sini, pindah ke masjid itu ada kajian. Pada subuh kan ada larangan sholat sunat ya. Kita masuk masjid boleh sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Karena sholat tahiyatul masjid lah sholat sunat yang ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Terakhir yang mana ya? Pertanyaan masih banyak tapi tidak semua terjawab karena terbatasnya waktu. Ustaz, apakah orang yang berprofesi memandikan mayat di rumah sakit mendapat pahala sebesar Gunung Uhud, akan tapi mereka dapat gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau motivasi mereka karena pahala, ya dapat. Dibayar atau tidak, saya tetap akan memandikan jenazah ini. Dibayar atau tidak. Tapi kebetulan karena pekerjaan itu dia dibayar, maka nggak masalah ya. Dia tetap dapat kedua-duanya. Kecuali kalau saya mah kalau nggak dibayar nggak mau memandikan, ngapain nggak capek-capek, jibruk ya. Dibayarin juga berapa dulu, harus negosiasi. Nah kalau begitu maka tidak dapat kecuali hanya upah dari memandikan jenazah. Terakhir, boleh nggak mengadakan perlombaan hafalan Quran? Boleh, untuk memotivasi orang ya. Boleh. Kaligrafi jangan. Karena kaligrafi itu eksploitasi Quran untuk kepentingan seni. Yang dinilai bukan apa yang ditulis tapi nilai seni. Umpamanya satu ayat kursi di kanvas yang bagus, itu harganya bisa puluhan juta. Tapi Al-Quran 30 juz harganya berapa? Sekian ratus ribu. Padahal ini lengkap, itu cuma satu ayat. Apa yang membuat mahal? Nilai seni dari kaligrafi itu bukan ayat yang dituliskan.
Kalau umpama kaligrafi ayat kursi satu ayat itu dirusak oleh anak dicoret-coret. Kemudian ngambeknya ayahnya, tahu nggak ini mah? Tapi Al-Quran 30 juz disobek-sobek, anak bapak pintar kan gitu ya, nggak diapa-apain. Jadi yang dinilai apanya? Ayatnya apa seninya? Seni kaligrafinya ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa di hari Sabtu yang akan datang melanjutkan kitab Bulughul Maram ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.